Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rosmawati dengan NIM 23050550, mata kuliah Desain UI UX, materi tahapan Design Thinking, dosen pengampu Ihsan Maulana Eskum MTI, Universitas Yati Madani. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang tahapan Design Thinking. Design Thinking adalah salah satu metode berpikir kreatif yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan fokus pada kebutuhan manusia atau pengguna. Metode ini sering disebut dalam dunia desain produk, teknologi, hingga inovasi layanan. Nah, dalam prosesnya, Design Thinking memiliki 5 tahapan, yaitu empati, yaitu memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Yang kedua, define, merumuskan masalah yang jelas dari hasil empati. Yang ketiga, ada ide, menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai solusi. Yang keempat, prototype, membuat model atau rancangan awal dari solusi. Yang kelima, tes, menguji prototipe kepada pengguna dan mengevaluasi hasilnya. Adapun penjelasannya, yang pertama itu empati atau berempati. Tahapan pertama adalah empati. Di tahap ini kita mencoba memahami pengguna secara mendalam, mulai dari perasaan, pengalaman, kebutuhan pengguna secara mendalam. Kita bisa melakukan wawancara, observasi, atau bahkan ikut melaksanakan langsung dan mencatat kebutuhan, keluhan dari mereka. Contohnya, saat ingin membuat aplikasi pemesan makanan, kita bisa mencari tahu kesulitan pengguna saat memesan, seperti waktu pengiriman, tampilan aplikasi, atau menu yang sulit dicari. Tujuannya menemukan masalah yang nyata yang dihadapi pengguna. Yang kedua ada define, yaitu merumuskan masalah. Setelah memahami pengguna, kita lanjut ke tahap define, yaitu tahap ini berfungsi untuk menyusun pernyataan masalah utama berdasarkan hasil empati. Nah, di sini kita akan menentukan arah fokus yang kita buat, yaitu analisis. Kita mengumpulkan informasi dari pengguna dan merangkumnya menjadi inti masalah yang jelas, yaitu analisis data. Dari hasil observasi dan wawancara, temukan pola atau kebutuhan utama pengguna dan membuat rumusan masalah yang spesifik dan berorientasi pada pengguna. Contohnya, pengguna membutuhkan cara yang cepat dan mudah untuk memesan makanan tanpa harus mengulang data setiap kali. Tujuannya agar menentukan arah fokus solusi agar tidak menyimpang dari kebutuhan utama pengguna. Yang ketiga ada ide. Tahap ketiga adalah ide atau menciptakan ide. Di sini kita bisa menuangkan sebanyak mungkin tanpa menilai dulu mana yang bagus. Kita bisa brainstorming, yaitu menulis semua ide tanpa menilai terlebih dahulu. Dan yang kedua ada mind mapping, menghubungkan ide-ide untuk menemukan hubungan antar gagasan. Yang ketiga ada diskusi tim, yaitu bertukar pikiran untuk memperkaya ide. Contohnya, dari masalah pemesanan makanan muncul ide seperti fitur pemesanan favorit, pemesan satu klik, rekomendasi, menu berdasarkan riwayat pesanan, yaitu tujuannya agar menemukan solusi inovatif yang beragam. Yang keempat, ada prototype. Setelah memahami pengguna, tahap berikutnya adalah prototype. Tahap keempat adalah prototype, yaitu membuat model sederhana dari solusi yang sudah dipilih. Prototype ini tidak harus sempurna, yang penting bisa menggambarkan ide dan dapat diuji oleh pengguna. Bentuk prototype bisa berupa sketsa di kertas, sama tampilan termuka mock-up aplikasi, model 3 dimensi produk fisik. Contohnya membuat tampilan awal aplikasi pemesanan makanan dan tombol pesan cepat
dan favorit. Tujuannya agar menunjukkan ide dalam bentuk nyata agar mudah dipahami dan diuji. Tahap terakhir adalah tes, yaitu menguji solusi atau prototipe kepada pengguna. Dari hasil pengujiannya, kita akan mendapatkan umpan balik atau feedback yang sangat penting dan akan bisa mengetahui apakah solusi tersebut efektif atau perlu diperbaiki. Misalnya, pengguna memberikan masukan agar tampilan tombol lebih besar atau proses pemesanan lebih cepat, lebih besar. Atau contohnya setelah pengguna mencoba aplikasi, mereka menyarankan agar tombol pesan ulang dibuat lebih besar dan menu lebih mudah diakses. Tujuannya agar menyempurnakan solusi agar benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, dari penjelasan tadi, dari 5 tahap utama design thinking, yaitu empati, define ide, prototype, dan tes, merupakan proses berkelanjutan yang bisa diulang sampai menemukan solusi terbaik. Design thinking membantu kita berpikir seperti pengguna, berinovasi secara kreatif, dan menciptakan produk yang benar-benar bermanfaat. Intinya, design thinking membantu kita menjadi lebih kreatif dan berorientasi pada manusia. Sekian, terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan saya tentang tahapan design thinking. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami bagaimana cara berpikir kreatif dan menciptakan solusi. Terima kasih.